Saya akan menjelaskan tentang analisis kualitas lingkungan hidup dan potret lingkungan hidup di Indonesia. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya analisis kualitas lingkungan di Indonesia itu. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian analisis lingkungan hidup. AKL atau disebut juga analisis lingkungan hidup merupakan kajian terhadap keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi kelangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Nah, ciri khasnya lingkungan hidup di Indonesia itu bisa dilihat dari suasananya. Jika seseorang itu merasa nyaman atau istilahnya kerasan ya di tempat tersebut. Lingkungan hidup yang baik maka akan meningkatkan manusia berkembang secara optimal, selaras, serasi, dan seimbang. Nah, analisis lingkungan hidup itu sendiri adalah kegiatan untuk menentukan apakah hal yang terkait dengan lingkungan dan ekologi dalam keadaan baik atau tidak, dan juga dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan ekologi. Nah, subjek yang bisa dianalisis itu seperti halnya kualitas tanah, air, udara, bangunan, tanaman, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada tujuan analisis lingkungan hidup. Nah, tujuan analisis lingkungan hidup itu yang pertama adalah yaitu memperoleh keselamatan hubungan antara manusia dan lingkungan. Jadi analisis tersebut itu tujuannya itu untuk agar memperoleh keselamatan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Jadi ketika lingkungannya dianalisis baik, maka juga akan menguntungkan juga untuk manusia ya. Yang kedua, melindungi lingkungan hidup terhadap dampak dari setiap perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, memberikan informasi para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah. Yang keempat, memperoleh informasi tentang besarnya masalah yang ada dan langkah-langkah pengendaliannya. Jadi ketika menganalisis lingkungan hidup, contohnya udara ya, terus nanti kita memperoleh informasi tentang masalah pencemaran udara atau polutan udara seperti itu. Nah, itu pasti juga ada langkah-langkah pengendaliannya ya. Jadi kita tahu informasinya tersebut, terus juga bisa mencari langkah-langkah pengendaliannya. Nah, yang kelima itu menentukan besar kecilnya masalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, poin yang ketiga itu ada yang namanya istilah-istilah dalam analisis lingkungan hidup. Yang pertama ada BML atau Baku Mutu Lingkungan. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 1 ayat 13, baku mutu lingkungan hidup itu bisa diartikan sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen-komponen yang ada atau harus ada, dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Nah, kegunaan BML itu sendiri antara lain sebagai alat evaluasi, sebagai alat penentuan hukum administratif, sebagai berguna bagi pelaksanaan AMDAL. Yang keempat, alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan perizinan.
Nah, yang kedua, istilah-istilah analisis lingkungan hidup yang kedua itu ada nilai ambang batas. Nah, nilai ambang batas atau NAB itu ialah batas tertinggi atau maksimum dan batas terendah dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya itu jika berpotensi untuk mempengaruhi mutu tata lingkungan hidup atau ekologi. Nah, yang ketiga itu ada acceptable daily intake atau disingkat ADI. Nah, acceptable daily intake ini didefinisikan sebagai jumlah maksimum bahan kimia yang dapat dikonsumsi setiap hari seumur hidup tanpa adanya resiko kesehatan yang berat dan didasarkan pada asupan tertinggi yang tidak menimbulkan efek samping yang dapat diamati. Nah, yang keempat itu ada threshold limit values atau TLV, atau juga bisa disebut nilai ambang batas ya. Nah, TLV ini sendiri adalah besarnya konsentrasi suatu bahan kimia di udara yang diizinkan memapar manusia secara kontinu tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan bagi tubuh. Nah, yang kelima itu ada lowered observed adverse effect level, atau bisa disingkat itu LOAEL ya. LOAEL itu merupakan dosis atau konsentrasi terendah dari suatu zat kimia yang ditemukan melalui percobaan atau observasi dan dapat menyebabkan efek buruk pada organisme dalam kondisi pemapasan yang kuat. Nah, yang terakhir itu ada tolerable weekly intake atau TWI. Nah, TWI ini sendiri merupakan perkiraan jumlah per unit berat badan dari zat yang berpotensi berbahaya atau berkontaminan dalam makanan atau air yang dapat dicerna seumur hidup tanpa resiko efek kesehatan yang merugikan tubuh kita. Nah, yang kedua itu ada potret kualitas lingkungan hidup di Indonesia. SDA dan lingkungan hidup adalah wujud dari ekosistem, di mana di dalamnya itu terdapat manusia yang memanfaatkan sumber daya alam untuk keperluan hidupnya. Nah, SDA itu sendiri bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya yang bisa diperbarui dan tidak diperbarui. Nah, ciri khas SDA dan lingkungan hidup di Indonesia adalah terdapat berbagai ragam ekosistem yang mampu menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, kita bisa lihat permasalahan di lingkungan hidup di Indonesia saat ini itu ada permasalahan hutan di Indonesia yang dapat mempengaruhi kelangkaan ya. Nah, contohnya itu sendiri itu seperti perambahan hutan secara massal dan masif, atau bisa disebut illegal logging, terus penambangan liar atau illegal mining, atau juga bisa kegiatan pertanian, peternakan, perikanan masyarakat itu seperti untuk lahannya dibuka seperti itu ya. Terus yang kedua itu ada permasalahan yang ada di perkotaan atau di pemukiman penduduk. Nah, banyak sekali ya. Kalau di kota kita bisa lihat itu seperti kemacetan,
terus keterbatasan dan kelangkaan air bersih, udara bersih, seperti itu ya. Produk-produk pertanian yang tercemar, masalah sampah, pencemaran air, udara, seperti itu. Masih banyak lagi. Nah, ada lagi masalah seperti genangan air atau banjir. Nah, genangan air atau banjir itu bisa disebabkan itu karena curah hujan yang tinggi, terus lahan yang tidak mampu menyerap air hujan, atau bisa juga saluran drainase itu tertutup oleh sampah, menurunnya permukaan tanah, dan faktor kenaikan permukaan air laut akibat global warming. Nah, ada juga pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini penyebabnya seperti apa? Itu seperti aktivitas industri, kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar untuk memasak di rumah tangga, seperti itu. Ada juga kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu biasanya dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang tinggi ya. Dengan cara dibakar, jadi tidak ditebang tapi malah dibakar, seperti itu. Nah, otomatis kan asapnya sendiri kan bisa mencemari lingkungan ya. Seperti itu. Nah, solusinya itu yang paling utama ada yang namanya melaksanaan aturan hukum. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu mengamanatkan kepada kita seluruh komponen masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus menaati peraturan pemerintah, itu yang pertamanya untuk solusi masalah agar kehidupan masyarakat itu bisa lebih baik, seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi atau keadaan komponen-komponen dalam lingkungan hidup. Lingkungan, baik itu biotik maupun abiotik, yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau standar mutu lingkungan. Nah, pembahasan kali ini kita akan membelajar tentang analisa kualitas lingkungan. Apa sih sebenarnya analisa? Analisa merupakan proses atau kegiatan menganalisa suatu keadaan, apakah keadaan peristiwa komponen pada lingkungan tersebut sesuai dengan standar mutu atau jadi gini, untuk membandingkan gitu loh, apakah keadaan lingkungan yang sebenarnya itu sesuai dengan standar mutu lingkungan, seperti itu. Nah, kualitas itu apa? Sedangkan kualitas itu apa? Kualitas merupakan kesesuaian antara keadaan yang sebenarnya dengan standar keadaan yang diinginkan. Nah, contohnya kalau kualitas itu baik, maka keadaan lingkungan yang sebenarnya itu sesuai dengan standar lingkungan atau spesifikasi lingkungan itu sendiri gitu. Nah, ketika keadaan yang sebenarnya itu keadaan lingkungan yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan standar atau mutu lingkungan, maka kualitas lingkungan tersebut dikatakan buruk, seperti itu. Misalnya pH air itu adalah normal ya, netral gitu. Tapi ternyata diukur dalam suatu sungai gitu ya, ternyata pH airnya itu asam. Nah, otomatis dia tidak sesuai dengan standar mutu, artinya kualitas lingkungan perairan tersebut dapat dikatakan buruk. Nah, seperti itu. Kemudian lingkungan merupakan kesatuan ruang, baik itu semua benda, daya, yang makhluk hidup, di mana di situ juga termasuk manusia dan perilaku manusia tersebut. Nah, sedangkan sistem standar dari kualitas lingkungan hidup merupakan tindakan pencegahan terjadinya penyimpangan atau pencemaran yang terhadap lingkungan itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa analisa kualitas lingkungan hidup merupakan kegiatan menganalisa lingkungan tertentu untuk mencari penyebabnya apa. Setelah mencari penyebabnya apa, yaitu dapat merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar ketidaksesuaian antara kualitas lingkungan hidup yang sebenarnya itu dapat diatasi dan menjadi kualitas lingkungan hidup itu menjadi sesuai dengan standar yang diinginkan, seperti itu. Nah, dalam kualitas lingkungan hidup
itu sendiri terdapat environmental law atau hukum lingkungan. Itu ada 7. Yang pertama adalah interaction, artinya adanya timbul balik antara komponen-komponen dalam suatu lingkungan tersebut. Yang kedua adalah interdependency, artinya adalah kondisi komponen lingkungan hidup tersebut atau komponen-komponen dalam lingkungan hidup tersebut saling bergantungan satu sama lainnya. Yang ketiga adalah biodiversity atau diversity, artinya dalam suatu lingkungan harus ada keanekaragaman baik itu hayati maupun non hayati. Yang keempat adalah harmoni, adanya keserasian hubungan dan keseimbangan antara komponen-komponen dalam lingkungan tersebut. Kemudian ada utility, di mana masing-masing dari komponen lingkungan tersebut memiliki kegunaan, memiliki kemanfaatan, yang artinya ketika salah satu komponen tersebut hilang atau musnah, maka keseimbangan dalam lingkungan tersebut kurang. Akhirnya karena salah satu komponen lingkungan hidup tersebut hilang gitu loh. Misalnya nih dalam suatu rantai makanan, ketika belalang itu mati, maka otomatis burung yang memakan belalang tersebut populasinya menurun. Nah, seperti itu. Jadi saling bisa dikatakan saling ketergantungan sama satu sama lain, dan satu sama lain itu memiliki kegunaan, fungsi dan manfaat sendiri-sendiri. Apabila salah satunya hilang, maka akan mempengaruhi kondisi yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah information, artinya adalah adanya arus informasi atau yang aktual yang muncul dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam lingkungan hidup itu sendiri. Hal ini informasi tersebut bertuju untuk bisa untuk memprediksi apakah lingkungan ini bagus atau tidak. Yang ketujuh adalah sustainability, artinya keadaan atau kondisi lingkungan itu harus berjalan secara berkelanjutan. Nah, contohnya analisa kualitas lingkungan hidup apa? Yang pertama adalah aspek kimia fisik, yaitu komponen air. Misalnya kita ingin mengukur apakah kualitas komponen air dalam suatu daerah itu bagus, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mencari tahu mutu standar air itu bagaimana, yang baik itu bagaimana. Nah, yang kedua kita ukur apakah hasilnya itu sesuai dengan standar atau tidak. Nah, kemudian setelah kita mengetahui standarnya, lalu kita analisa apakah dia itu sesuai dengan standar atau tidak. Jika tidak sesuai, maka itu dikatakan kualitasnya buruk. Maka ketika kualitas lingkungan air tersebut buruk, maka kita harus mencari solusinya. Solusinya disesuaikan dengan penyebabnya. Apabila penyebabnya adalah pembuangan sampah di sungai karena tidak adanya TPA atau tempat pembuangan akhir, maka solusinya adalah membuat tempat pembuangan akhir tersebut agar masyarakat tidak membuang sampah di sungai. Nah, contoh selanjutnya adalah tentang aspek sosial. Misal nih di daerah perkotaan itu kan macet. Nah, otomatis kualitas udaranya buruk kan gitu. Nah, kualitas udara yang buruk itu bagaimana gitu. Misal kualitas udara yang baik itu adalah yang bisa dikatakan yang O2-nya seberapa dan sebagainya. Karena ada polusi banyak, maka kualitas udaranya dikatakan buruk. Nah, gimana cara mencari solusinya itu? Bisa dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jika bisa ditempuh dengan jalan kaki, maka lebih baik pakai jalan kaki saja gitu. Jika memang bisa ditempuh lewat kendaraan umum, maka lebih baik menggunakan kendaraan umum. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah terminologi faktor kualitas lingkungan hidup. Apa sih sebenarnya faktor kualitas lingkungan hidup? Faktor kualitas lingkungan hidup merupakan komponen-komponen lingkungan hidup yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh komponen-komponen lingkungan hidup itu sendiri. Nah, dalam faktor-faktor kualitas lingkungan hidup antara lain adalah manusia, hewan, tumbuhan, udara, air, tanah, di mana faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi satu sama lainnya. Kemudian analisis fenomena alam dan kualitas lingkungan hidup. Seperti fenomena alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung berapi, banjir. Nah, itu sebenarnya
disebabkan oleh apa sih? Nah, masih ingat nggak tentang hukum termodinamika 1 yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Selain itu ada juga hukum termodinamika 2 yang menyebutkan peristiwa energi tidak pernah berlangsung sempurna dan setiap transformasi energi selalu terjadi entropi atau kerugian. Nah, ini dapat dijelaskan bahwa fenomena alam tersebut terjadi untuk menyeimbangkan kehidupan. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya adalah gunung berapi. Gunung berapi memuntahkan laharnya yaitu sebagai pelepasan energi secara alamiah untuk mencari keseimbangan di dalam perut bumi. Kemudian gempa bumi merupakan pergeseran antar lempeng bumi. Nah, itu juga sebagai salah satu penyeimbangan. Nah, itu dia banjir dan kekeringan. Banjir sendiri adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh manusia. Kok bisa oleh manusia? Karena terkadang karena kurangnya penyerapan air seperti penebangan pohon seperti itu, dan penampungan air seperti sungai yang dialihfungsikan menjadi penampungan sampah, itu menjadi salah satu penyebab banjir. Nah, kayak gitu, maka alam itu seperti seakan-akan menyeimbangkan gitu. Karena keseimbangan alamnya buruk, maka terjadi kebanjiran seperti itu. Dan juga kekeringan, yaitu ketersediaan air yang di bawah kebutuhan air. Artinya adanya air itu tidak sebanding dengan kebutuhan air gitu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa fenomena-fenomena alam tersebut bukan hanya terjadi karena faktor alam saja, tapi juga ada faktor non-alam. Salah satunya penyebabnya karena faktor manusia, kegiatan manusia, seperti menebang pohon secara berlebihan, sembarangan, yang mengurangi adanya tempat penyerapan air, sehingga ketika musim hujan, air tersebut tidak bisa tertampung, tidak bisa terserap sepenuhnya di dalam tanah, tapi meluap ke pemukiman warga dan sebagainya, sehingga menyebabkan banjir. Selain itu juga adanya penebangan pohon liar karena kurangnya penyerapan, sehingga ketika musim hujan tidak bisa menampung air kan, sehingga ketika musim kemarau tidak ada ketersediaan air atau cadangan air, karena ketika musim hujan artinya tidak ditampung oleh pohon-pohon seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mekanisme terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Secara teoritis, pencemaran terhadap komponen lingkungan hidup pada dasarnya terjadi pada media udara, air, dan tanah. Proses kejadiannya bermula dari aktivitas kegiatan manusia dan industri. Kegiatan manusia yang mengelola industri merupakan sumber utama pencemaran terhadap lingkungan hidup, baik terhadap air, udara, atau tanah. Bagaimana mekanisme terjadinya proses pencemaran terhadap lingkungan hidup dan dapat dijelaskan pada skema trilobal pencemaran lingkungan berikut. Nah, pada gambar tersebut menjelaskan analisis kasus pencemaran lingkungan hidup oleh sumber pencemaran yang berasal dari segala bentuk aktivitas kegiatan manusia, termasuk kegiatan manusia yang mengelola industri. Sesuai hukum termodinamika kedua, setiap peristiwa transformasi energi akan selalu disertai entropi atau kerugian energi, karena setiap material selalu mengandung energi, baik dalam bentuk energi potensial atau energi kinetik. Maka transformasi materi yang terjadi pada berbagai kegiatan apapun juga pasti akan diikuti timbulnya limbah dan polutan sebagai entropi. Pencemaran yang dilepaskan oleh manusia dan industri, baik ke media tanah, udara, atau air, dampak pencemaran tersebut akan kembali dirasakan oleh manusia dalam bentuk penyakit dan menurunnya daya tahan tubuh serta kesehatan ataupun kualitas hidup manusia. Nah, dampak pencemaran ke tanah, air, dan udara tersebut akan dirasakan oleh industri juga dalam bentuk menurunnya kualitas sumber daya yang akan dipakai oleh industri, misalnya air yang dibutuhkan industri untuk keperluan produksi dan sebagainya. Demikian seterusnya, pada setiap ada kegiatan pelepasan zat pencemar yang dilakukan oleh manusia dan industri pada media tanah, air, dan udara akan kembali ke manusia dan pabrik atau industri tersebut sebagai dampak negatif bagi dirinya.
seperti kebiasaan manusia yang suka membuang limbah ke lingkungan akan menimbulkan masalah pada lingkungan yang lebih luas. Misalnya, limbah gas dapat terbawa oleh angin dari satu tempat ke tempat lainnya. Limbah cair atau padat yang dibuang ke sungai akan dihanyutkan oleh arus air dari hulu sampai jauh ke hilir, hingga melampaui batas-batas wilayah yang akhirnya bermuara ke laut atau danau yang seolah-olah laut, sungai, atau danau menjadi tempat sampah. Yaitu metode analisis kualitas lingkungan hidup. Nah, ada beberapa metode yang digunakan dalam menganalisis kualitas lingkungan hidup. Antara lain yaitu metode analisis metabolisme kegiatan. Yang kedua, metabolisme analisis entropi. Yang ketiga, metode analisis kuantitatif tematik. Yang keempat, metode analisis kualitatif. Yang kelima, metode analisis kausal. Yang keenam, metode analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selanjutnya, metode analisis tematik. Dan pada kesempatan ini kami menggunakan metode analisis, ada 3, yaitu metode analisis kualitatif, metode analisis kausal, dan metode analisis tematik. Yang pertama yaitu metode analisis kualitatif. Nah, analisis yang menggunakan data kualitatif seperti ini kualitatif seperti dikatakan persepsi dan pendapat manusia atau masyarakat dalam menilai kondisi suatu lingkungan dengan kalimat jawaban bagus, baik, rusak, bau, buruk, kotor, lestari, memuaskan, cantik, dan sebagainya. Analisis kualitatif ini umumnya menghasilkan data atau informasi kualitas lingkungan hidup yang bersifat subjektif yang belum tentu penilaiannya sama antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Metode analisis kualitatif yang dapat digunakan pada saat melakukan penelitian lingkungan adalah metode analisis kualitatif. Nah, sebagai contohnya yaitu seperti kualitas air kotor dilihat secara kasat mata, kualitas udara buruk dilihat secara kasat mata. Ini seperti air sungai berwarna coklat dan kotor dikatakan tidak berkualitas. Metode analisis kualitatif ini juga dapat diterapkan untuk menilai estetika lingkungan, yaitu indah dan buruknya estetik lingkungan. Menilai keberagaman vegetasi pada suatu lingkungan tertentu mengindikasikan kualitas lingkungan semakin baik dan semakin seragam vegetasi yang ada, maka semakin buruk lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu metode analisis kausal. Analisis kausal adalah analisis sebab akibat atau cause effect analysis dari suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Analisis terhadap keadaan kualitas lingkungan kehidupan dapat kita lakukan menggunakan pendekatan sebab akibat. Metode kausal ini akan mendeskripsikan satu faktor kualitas lingkungan dari beberapa faktor penyebab turunnya kualitas lingkungan dari beberapa penyebab pencemar. Parameter pencemar yang ada ditelusuri penyebab munculnya parameter pencemar tersebut dari sumber aktivitas kegiatan terdekat dengan lingkungan yang tercemar. Contohnya, perilaku masyarakat yang terbiasa merokok atau budaya merokok bukan pada tempatnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dampak negatif terhadap kesehatan manusia antara lain yaitu mengganggu kesehatan paru-paru, kanker paru, stroke, mengganggu sistem pernafasan, mengganggu penglihatan, dan meningkatkan risiko serangan jantung. Dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan antara lain pencemaran kualitas udara sekitar, menaikkan suhu udara lingkungan, bertambahnya volume sampah putung dan bungkus rokok. Faktor lingkungan di mana seorang perokok sebagai penyebab dia menjadi perokok adalah misalnya beraktivitas di lingkungan terbuka beriklim dingin dan memiliki kelembapan tinggi akan mendorong seseorang ingin merokok untuk memanaskan tubuhnya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu metode analisis tematik.
Analisis terhadap kualitas lingkungan wilayah tertentu menggunakan tema-tema yang pernah dibahas atau diliti oleh pihak lain. Caranya yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder tentang kondisi lingkungan tertentu. Contohnya, contoh analisis tematik adalah pemukiman kumuh diartikan sebagai kawasan pemukiman atau hunian yang tidak layak di sisi kesehatan lingkungan. Permukiman kumuh mengindikasikan kualitas sanitasi lingkungan yang buruk, kualitas udara yang buruk, kualitas air tanah yang buruk, banyak faktor penyakit, kualitas hubungan sosial yang kurang baik, sebagai cerminan tidak adanya kepedulian antar masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Cerminan tidak adanya budaya gotong royong atau bantu-membantu dan lain sebagainya. Tema permukiman kumuh ini akan bermuara pada kualitas kesehatan masyarakat yang buruk dan kualitas lingkungan yang buruk, dan secara sosial dan ekonomi akan menghasilkan produktivitas kerja yang rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Lingkungan sosial, ekonomi, budaya masyarakat merupakan lingkungan yang terdiri atas berbagai jenis kelompok sosial dan jenis aktivitas kegiatan masyarakatnya, serta kebudayaan yang muncul mencirikan kondisi kualitas suatu lingkungan. Semakin beraneka ragam komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi di dalam suatu lingkungan, maka semakin baik kualitas lingkungan tersebut. Jadi di Indonesia ini kan banyak sekali beragam budaya, terus lingkungannya juga beraneka ragam seperti itu. Jadi saling mendukung gitu. Terus yang saya akan jelaskan yaitu aspek sosial. Aspek sosial merupakan aspek yang terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur kepada masyarakat pada taraf perencanaan pembangunan maupun pengelolaan pasca pembangunan. Terus aspeknya yaitu aspek perencanaan harus dimatangkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial seperti isu-isu yang marak saat ini seperti pengentasan kemiskinan serta pengaruh utamaan gender. Lalu yang kedua yaitu aspek pembangunan harus mempertimbangkan kemungkinan masyarakat terkena dampak, pemberian kompensasi atau pemukiman, pemindahan penduduk. Jadi ketika pemerintah akan melakukan suatu pembangunan, maka pemerintah harus memikirkan dampak terhadap masyarakatnya. Dan akan lebih baiknya jika memberikan kompensasi atau pemukiman yang baru seperti jadi pemindahan penduduk seperti itu. Terus aspek pengelolaan atau pasca pembangunan di sini harus mengidentifikasi apakah keberadaan infrastruktur membawa manfaat atau meningkatkan taraf hidup kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu tadi apakah berdampak baik bagi masyarakat, apakah memberikan kondisi yang lebih baik kepada masyarakat, utamanya bagi sosial dan ekonomi masyarakat. Terus dasar peraturan undang-undang yang menyatakan perlunya memperhatikan aspek sosial adalah yaitu pertama UU nomor 17 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan jangka panjang nasional yang di dalamnya memuat dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana. Terus penguatan kelembagaan dan jaringan pengurus utamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender. Terus yang kedua terdapat pada UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan UU nomor 2 tahun 2012 yaitu lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 3 yang berbunyi pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Dan masih banyak lagi untuk
peraturan undang-undang dan juga perpres juga ada. Silakan dibaca di PPT yang sudah saya lampirkan. Lalu dari segi aspek ekonomi, menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, maka sosial ekonomi lingkungan berarti bagaimana kegiatan pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya alam, khususnya agroforestry, sedemikian rupa sehingga fungsi dan peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dan dalam waktu jangka panjang. Jadi sosial ekonomi di lingkungan itu merupakan kegiatan pengelolaan memanfaatkan sumber daya alam, khususnya agroforestry, dan itu bertujuan untuk meningkatkan juga perekonomian masyarakat juga serta negara. Lalu konsep ekonomi lingkungan dapat disimpulkan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam harus diarahkan pada upaya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat, pencapaian pertumbuhan ekonomi, dan mengembalikan fungsi lingkungan, sehingga hubungan keterkaitan antara upaya pencapaian dan peningkatan target pertumbuhan ekonomi, pengentasan masyarakat dari kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, dan upaya untuk melestarikan lingkungan merupakan tujuan yang saling mendukung untuk menjaga untuk jangka panjang. Jadi antara kita memanfaatkan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat itu harus imbang antara pengelolaan dengan kesejahteraan masyarakatnya juga. Jadi ketika kita memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam, itu juga harus imbang dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita peroleh, seperti itu. Jadi jangan sampai merusak ataupun mengurangi fungsi dari lingkungan. Lalu yang selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini menurut Porit tahun 1984 yang memberi definisi bahwa pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang harus berkelanjutan, yaitu beroperasi dalam batas yang dapat diperkenankan dan tidak melampaui batas kemampuan bumi. Jadi sudah dijelaskan pada teori tersebut bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus sejalan dengan pertumbuhan lingkungan ataupun pemanfaatan lingkungan. Jadi jangan sampai merusak lingkungan. Lalu selanjutnya yaitu kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan masyarakat adalah kondisi ketahanan fisik dan psikis dari suatu komunitas di daerah tertentu yang merupakan implementasi dan interaksi antara perilaku yang merupakan cermin dan kebiasaan hidup dengan kualitas kesehatan lingkungannya. Lalu kesehatan lingkungan adalah kondisi kualitas berbagai media lingkungan, air, udara, tanah, makanan, manusia, serta faktor penyakit yang tercermin dalam sifat fisik, biologis, dan kimia dalam kualitas parameter-parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Nah, untuk menggambarkan potensi besarnya dampak dan keterkaitan antara parameter lingkungan dengan masyarakat dapat dipergunakan pendekatan analisis dampak kesehatan lingkungan yang menggambarkan kondisi pengukuran pada sumber, terus masyarakat terpajan, dan dampak dari interaksi yang antara masyarakat dengan lingkungan. Lalu yang ketiga yaitu monitoring dan analisis kualitas lingkungan. Nah, monitoring itu
pengelolaan lingkungan hidup. Jadi pengelolaan lingkungan hidup itu sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997. Nah, kalau secara umum, pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Lalu tertera juga pada pasal 3 pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dalam pasal 5 berbunyi setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pengelolaan lingkungan hidup itu bukan hanya tugas dari pemerintah tapi juga masyarakat. Jadi masyarakat juga berkewajiban untuk mengelola terus merawat lingkungan supaya lingkungan itu tidak rusak seperti itu. Terus tertera juga pada pasal 9 berbunyi pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Jadi sudah dijelaskan dalam undang-undang bahwa yang berkewajiban untuk menjaga lingkungan itu bukan hanya dari pemerintah saja namun juga dari segi masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran oleh kegiatan industri itu biasanya berdampak pada tanah, udara, dan air seperti pencemaran-pencemaran yang sudah terjadi saat ini seperti dari limbah pabrik, entah itu dari cairan dari pabrik, cairan-cairan kimia yang mengalir ke sungai, terus asap dari pembakaran yang ada di pabrik seperti itu sudah marak saat ini terjadi di Indonesia. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya atau dari penjelasan kita tadi kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.